Ya, kalau begitu Anda berdebat saja dengan muslim-muslim yang pernah naik ke sini yang mengakui itu, Bang. Coba saya tanya dulu, Bang. Emang definisi Rob itu apa sih? Nah, Rob itu kan Tuhan. Kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa, makanya saya bilang orang Islam makanya kayak begini semua. Bang, di dalam Quran manusia itu paling tertinggi dikatakan orang itu hanya Tuhan, bukan Tuhan. Ya, masalahnya Anda bacanya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Itu masalahnya. Quran itu tidak ditulis pakai bahasa Indonesia. Quran itu ditulis bahasa Arab, betul? Ya. Di dalam Quran tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan. Yang ada kata Rob. Ya. Nah, kata Rob itu dalam Quran ditujukan juga nggak kepada manusia? Nggak ada pernah kata Rob itu. Ada di dalam surat Yusuf ayat 23. Yusuf menyebutkan suaminya Zulaika itu sebagai Rabbi. Muslim itu udah bosan itu kajian itu, Bang. Kajian itu udah bosan sekarang. Jadi pertanyaan saya macam ini. Sebab dalam Islam itu saya dengarlah kan ada juga mengakui Nabi Muhammad itu Rob masalahnya. Nah, jadi kadang-kadang itu yang mengakui itu, Bang, yang banyak yang menyesatkan. Bukan menyesatkan, yang mengakui itu adalah orang-orang terpelajar, orang-orang Islam terpelajar. Kadang-kadang dia mengakui dia orang tasawuf lah, orang apalah. Nah, jadi yang permasalahannya itu Islam tidak pernah menganggap Nabi Muhammad itu Rasul yang ada perintah Rasulullah Allah. Bang, yang kalau dikatakan Nabi Muhammad yang menjadi masalah Anda tidak tahu definisi Rob itu apa. Itu yang jadi masalah. Ya, Rob itu kan Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Iya, tapi dalam Al-Quran Yusuf menyebut seseorang manusia sebagai Robnya. Di dalam Al-Quran Yusuf menyebut suami Zulaika sebagai Robnya. Coba bacakan hadisnya lah. Sebab itu kadang-kadang dalam Al-Quran ya. Coba bacakan Al-Qurannya lah, hadisnya lah. Di dalam Al-Quran Nabi Yusuf berkata, Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa maksudnya Rabbku yang telah memperlakukan aku dengan baik? Yaitu suami si perempuan itu yang menggoda si Yusuf untuk tidur bersama dia. Jadi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Robnya. Kenapa disebut sebagai Robnya? Karena suaminya itu adalah orang yang memimpin dia, orang yang mengendalikan dia, orang yang mengatur dia. Seperti itulah posisi Muhammad di dalam agama Islam. Allah adalah Robnya umat Islam, tetapi Muhammad juga Robnya umat Islam. Itu sudah diakui oleh pakar-pakar agama Islam. Anda udah tahu apa? Bukan itu, masalahnya yang mengaku tadi itu mungkin dia tidak mempelajari sedalam-dalamnya tentang Arab tadi. Kok nggak memperdalami? Justru yang mengatakan itu adalah seorang ahli mantik. Dan yang mengakui bukan satu dua, seorang ustadz besar yang mengakui itu. Belum ada sejarahnya lagi. Islam mengakui Nabi Muhammad itu Tuhan Arab. Itu belum ada sejarahnya lagi. Iya, kalau belum ada itu akibat Anda selama ini nontonnya ngadu ayam. Sering saya dengar edisi apalah dan yang
memperming membuatkan supaya Islam tuh jadi kacau, jadi macam itu. Bukan supaya jadi kacau, supaya Islam menyadari bahwa mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Bang Ibrahim Jeki, coba ya Bang ya, dengerin Bang. Kalau seseorang mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, dikendalikan kepada hawa nafsunya, siapa yang menjadi robnya orang itu? Allah atau hawa nafsunya? Itu yang menetaati yang Ditanya itu kan, ditanya yang ditanya bukan itu. Misal ada seseorang namanya taruhlah Udin. Si Udin ini tidak patuh kepada Allah. Si Udin ini patuhnya kepada iblis. Si Udin ini tidak mengikuti Allah tapi mengikuti iblis. Berarti siapa yang jadi robnya si Udin? Ya nafsunya tadi lah. Tapi itu orang-orang sesat.